Baca novel Benteng Banjaran karya Imung H. Santoso. Episode 7. Sakitnya tak seberapa, tapi malunya itu loh. Oh, dia anak dosen dan statusnya mahasiswi. Bapaknya galak tapi baik hati. Wah, ini kesimpulan sementara. Tapi walaupun bapaknya galak, kan tetap harus dihadapi. Siapa tahu aku bisa menjinakkannya. Menjinakkan seperti binatang saja dijinakkan. Kok malah melamun, Mas? Ngantuk, Mas, mau pulang. Masih sore loh, Mas. Masih jauh saya harus pulang, Mas. Kemana, Mas? Kulon Progo. Oh. Kubayar semua yang sudah kumakan dan kuminum. Misi tanpa rencanaku hari ini membuatku sedikit bisa tersenyum. Semoga aku masih bisa melihat senyumnya kembali dan bisa mengenalnya lebih dekat. Aku yakin semalaman nanti aku bakal sulit tidur. Sepanjang jalan hanya senyumnya yang menemaniku hingga aku masuk rumah. Sayup-sayup suara gamelan terdengar di kejauhan. Pasti sedang ada pertunjukan jadilan atau sebangsanya tak jauh dari sini. Setelah berkilometer jauhnya aku mengikuti jalan ini, jalan yang penuh tanjakan dan liuan. Di kanan tebing, di kiri jurang, atau sebaliknya. Bukit-bukit hijau ada di bawah. Di kejauhan tampak beberapa atap rumah, menandakan ada kehidupan di sana. Namun, di jalan yang kulewati ini, kami jarang menemukan rumah-rumah. Bahkan bisa dikatakan tidak menemukan rumah-rumah. Kami hanya melihat hutan jati rakyat yang di sela-selanya banyak tumbuhan rimpang. Ada kunyit, temulawak, lengkuas, kunci. Ternyata di sebagian tempat terdapat tanaman kencur juga, yang pohonnya hampir rata dengan tanah, tak ubahnya rumput gajah mini. Kadang terlihat juga pohon pisang serumpun dua rumpun. Tanaman sono keling yang pada umumnya menjadi pagar pembatas dengan jalan, ada juga yang ditanam di tengah kebun. Beberapa pohon besar menjulang di kejauhan. Sinar matahari tak terlalu menyengat lagi. Rasa dingin menyergap, walau belum menusuk tulang. Kurapatkan jaketku. Tangan Dita makin erat memelukku. Dingin, tanyaku. Iya. Masih jauh? Kalau pulang masih jauh. Lah, memang kita masih mau kemana lagi sih? Ya, kita kan cuma jalan-jalan. Muter-muter, siapa tahu ada objek yang menarik lagi. Aku ngantuk. Awas ya kalau tidur. Kayaknya enak deh tidur di punggungmu. Katanya sambil menyandarkan kepalanya di punggungku. Aku takut kalau dia tidur beneran. Bangun, ntar nyebur jurang tahu rasa loh. Astagfirullah, jangan gitu. Aku belum mau mati. Kalau ngomong tuh yang baik kenapa? Maaf deh keceplosan. Aku menepuk mulutku sendiri yang suka nerocos.
Udah dari tadi aku takut lewat pinggir jurang gini. Alah, gitu aja takut. Aku yang setir aja nyaman-nyaman kok. Kalau takut, tutup mata aja. Emang nggak ada jalan yang lebih enak ya? Kok kamu sukanya cari jalan-jalan yang piris gini sih? Lah, nemunya yang kayak gini. Aku nggak bisa milih dong. Maksudnya, kenapa harus ke jalur ini, bukan jalur yang lain? Ya, kelihatannya asik saja sih. Pas kemarin aku lihat beberapa ibu naik tanjakan terjal bawa jerigen air. Yang lain gendong jerami. Padahal tanjakannya terjal banget loh. Jadi objek foto yang menarik. Apalagi latar belakangnya Bukit Gersang. Semua kuning kecoklatan. Aku jadi terpesona dan kembali lagi ke sini. Memang hobimu cari capek. Nggak selalu cari capek ya? Cari seneng. Ini mah nggak cari seneng. Orang cuma cari objek foto aja jauh-jauh. Di Malioboro tuh banyak juga objek. Di titik nol, alun-alun. Yang itu kan udah biasa, Ndul. Aku suka yang beda. Ya, semua tinggal gimana cari sudut pandangnya kok. Ya udah terlanjur nih. Biar pengalaman, nggak cuma tahu jalan mulus doang. Tahu gini tadi, aku nggak mau ikut. Nyesel nih ceritanya. Kalau ku beritahu dulu, kan jadi nggak asik. Kan kamu bilangnya cuma jalan-jalan buang sebel. Makanya aku mau ikut. Nggak taunya melanglang buana. Daripada diem di kosan aja, mending ikut aku cari angin. Di rumah aja enak, bisa ngadem, nggak capek. Kamu kan cuma jadi penumpang, nggak capek, tapi aku yang capek. Ya, buat apa pula aku gantiin kamu nyetir? Kurang kerjaan amat. Ntar kalau dirimu yang setir juga nggak tahu jalan pulang. Pakai map lah. Nggak ada di sini, Ndul. Yang benar. Coba cek deh. Tita mengambil telepon genggam di tas gendongnya. Wah, benar juga nih. Nggak ada yang nyangkut sama sekali. Emang posisi kita di mana sih? Kamu pernah ke sini? Yang jelas masih di DIY. Dan aku juga belum pernah ke sini. Kalau nyasar, paling juga masuk wilayah Jateng, jawabku enteng. Dan itu benar, karena aku juga belum pernah ke tempat ini. Aku mengajak Dita juga hanya karena iseng saja, karena suntuk mengerjakan laporan. Lihat Dit, kita hampir mencapai perkampungan loh. Masa sih? Mana petunjuknya? Itu di tikungan depan. Gak ada papan atau apapun. Ada pagar tanaman hias. Tita melongokkan kepalanya lebih dekat. Bahkan helm yang dipakainya hampir menyentuh helmku. Lalu, dup, helmnya terantuk helmku. Tak sengaja roda depan menabrak akar kayu yang melintang di jalan. Hati-hati dong, lihat jalan lah, seenaknya aja nyetir. Kalau aku jatuh gimana? Katanya dengan nada manja sambil memperbaiki duduknya di boncengan. Bawel, aku nggak ngah tadi. Lagi melamun ceritanya. Enggak tuh? Iyalah, masa ada akar segede itu nggak lihat? Katanya masih penasaran. Aku lagi lihat tanaman kencur tuh tadi. Loh, ada tanaman kencur ya? Kok aku nggak tahu sih? Kamunya juga nggak tahu, kasih tahu aku? Telat. Lewat. Emang seperti apa sih tanamannya? Kok kamu tahu kalau itu kencur? Walah, namanya juga anak masih bau kencur. Tanaman kencur nggak tahu. Siapa bilang aku bau kencur? Aku udah mahasiswa nih. Kita marah, aku bilang bau kencur. Habis itu tubuhnya
Habis tubuhnya masih mungil sih dan wajahnya imut gitu. Kayak anak-anak SMP. Suka banget aku jahilin dia. Agak gimana gitu. Apalagi kalau dia sudah mulai ngambek. Wajahnya tambah imut dan lucu. Bikin gemes habis. Dia memukul-mukul punggung dengan keras. Aku menggeliat, geli menerima pukulannya. "Dit!" teriakku. "Apa?" Suaranya tak kalah keras dan menantang. "Geli tahu, biar." "Ye, marah ya. Ntar nggak jadi beli cilok gajahan loh," tanyaku. Mau. Aku mau 2 porsi yang pedes." Boleh. Berapapun kamu mau. Demi kamu, apa sih yang enggak? Syaratnya 1. Apa? Bayar sendiri. Dita mencubit pinggangku keras-keras. Cubitannya menyengat keras di pinggangku. Aku mengaduh kesakitan. Aku lepas kendali saat sebuah sepeda motor datang di tikungan dari arah depan. Terkejut pastinya. Roda depanku nyungsep di pagar tanaman kembang sepatu yang penuh bunga. Ku cengkeram rem depan kuat-kuat. Gas tertarik tanpa sadar. Bagian belakang motorku melesat. Motorku berbalik arah. Aku terbanting. Dita terlempar. Wajahku di antara ranting dan cabang tanaman kembang sepatu. Untung helmku masih aman berada di tempatnya, melindungi kepala dan wajahku. Aku berusaha bangun. Sayang, kaki kananku tertindih badan motor. Ku coba menarik kakiku, nyeri. Akhirnya aku diam, menata nafas, menghimpun tenaga. Tiba-tiba, seseorang menegakkan motorku. Sepasang tangan mulia membantuku bangun. Aku duduk. Kaki kananku milu. Dita memandangiku tanpa suara. "Maafkan saya ya, Mbak. Sudah membuat kaget." Laki-laki yang menegakkan motorku mendekat sambil minta maaf. Aku tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Pak," sahutku. Bukan Bapak yang salah. Ya, bukan dia yang salah. Tapi aku yang hilang kendali karena cubitan Dita. Kupandangi Dita. Alhamdulillah dia masih utuh. Hanya keningnya tergores. Helm masih terpasang dan terkunci dengan baik. "Kenalkan, saya Amin. Saya gendis. Saya Dita. Mari saya antar ke puskesmas dulu. Mungkin ada yang perlu dirawat lukanya." Wah, malah merepotkan, Pak. Tidak usah saja, saya tidak apa-apa. Kamu nggak apa-apa kan, Dit? Enggak, aku nggak apa-apa kok, aman. Atau mampir ke rumah saya dulu saja. Paling tidak bisa menenangkan diri dulu, sambil saya cek motornya. Rumah saya di belakang tikungan itu. Betul kata Pak Amin. Motor harus dicek dulu, karena jalan yang harus kami lewati penuh liku dan naik turun. Baiklah, asal tidak merepotkan Bapak. Saya antar, Mbak, kata Pak Amin sambil memandangiku. Saya gendis, Pak. Iya, saya antar Mbak gendis dulu. Nanti Mbak Dita saya jemput lagi sambil bawa motor. Kami jalan kaki saja, Pak, kataku sambil berdiri. Hanya rasa ngilu di tulang keringku sungguh menyengat. Saya antar saja, Mbak. Baru saja aku melangkah menuju boncengan Pak Amin, sebuah motor melintas. Dia tiba-tiba berhenti di depan dan menengok. Enten apa, Pak? Ada apa, Pak? Tanyanya. Tolong antar Mbak Dita ke rumahku ya, Man. Nggih, sahutnya dan kembali mendekat ke Dita. Monggo, Mbak.